Dari data itu kita mendapat gambaran bahwa bila ketentuan domestic market obligation itu dipatuhi, maka nggak perlu ada kelangkaan minyak goreng di pasaran. Dan karena ada domestic price obligation, maka harganya juga akan terjangkau oleh rakyat. Tapi mengapa kok Presiden Jokowi tiba-tiba melarang secara total ekspor CPO ini terhitung nanti tanggal 28 April sampai waktu yang ditentukan? Ini kan seperti orang mengejar tikus dengan cara membakar lumbungnya. Keputusan itu seperti diambil tanpa pertimbangan yang jernih dan lebih besar unsur emosionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Punarif dari Forum News Network. Keputusan Presiden Jokowi untuk melarang secara total ekspor bahan minyak goreng dan minyak goreng menimbulkan pro kontra, sekaligus ini dinilai sebagai sebuah keputusan kebijakan yang sangat mengejutkan. Banyak yang bertanya-tanya mengapa kok Jokowi mengambil keputusan yang drastis yang sesungguhnya tidak perlu dilakukan itu. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Dan itu sesungguhnya bisa terpenuhi bila aturan Menteri Perdagangan agar para produsen dan eksportir CPO serta minyak goreng itu mengalokasikan 30% dari produksinya untuk kebutuhan dalam negeri atau sering disebut sebagai domestic market obligation. Sementara harga yang terjangkau itu kan juga sudah diatur ya dalam domestic price obligation alias harga penugasan untuk dalam negeri. Kementerian Perindustrian itu mencatat realisasi produksi minyak goreng hasil olahan sawit pada 2021 itu mencapai 20,22 juta ton. Itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau DMO sebesar 5,07 juta ton atau 25,07%. Dan sisanya sebesar 15,5 juta ton atau 74,93% untuk tujuan ekspor. Dan berdasarkan data Kementerian Perindustrian itu, kebutuhan minyak goreng nasional pada tahun 2021 itu ya sebesar 5,07 juta ton. Artinya itu cukup dong ya dengan dipenuhi oleh domestic market obligation itu saja. Ini kan terdiri dari kebutuhan curah industri sebesar 1,62 juta ton, 32%, curah rumah tangga 2,12 juta ton atau 42%, kemasan sederhana itu 0,21 juta ton 4%, dan kemasan premium itu 1,1 juta ton 22%. Dari data itu kita mendapat gambaran bahwa bila ketentuan domestic market obligation itu dipatuhi, maka nggak perlu ada kelangkaan minyak goreng di pasaran. Dan karena ada domestic price obligation, maka harganya juga akan terjangkau oleh rakyat. Tapi mengapa kok Presiden Jokowi tiba-tiba melarang secara total ekspor CPO ini terhitung nanti tanggal 28 April sampai waktu yang ditentukan. Ini kan seperti orang mengejar tikus dengan cara membakar lumbungnya. Keputusan itu seperti diambil tanpa pertimbangan yang jernih dan lebih besar unsur emosionalnya. Ekspor CPO itu selama ini menjadi andalan dari pemerintah, terutama dari penerimaan bea cukai. Kementerian Keuangan melaporkan outlook penerimaan bea cukai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2021 itu bisa mencapai 233,4 triliun. Angka tersebut melonjak 9,5% dari target penerimaan bea cukai. Semuanya itu ditopang oleh ekspor CPO. APBN 2021 yang babak belur dihantam COVID itu juga diselamatkan oleh ekspor CPO dan batu bara. Berdasarkan data gabungan pengusaha gabungan kelapa sawit Indonesia pada bulan Januari sampai Oktober 2021 saja, nilai ekspor sawit itu tembus sampai 28,9 juta ton dengan nilai 2,95 miliar US dollar. Ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Dan rekor itu kembali diulang lagi pada tahun 2022. Data gabungan dari pengusaha sawit Indonesia itu menunjukkan sepanjang tahun 2022, ya saat ini kan masih bulan April ya,
itu Indonesia mengekspor 33,674 juta ton CPU dan turunannya, yaitu terdiri dari 2,482 juta ton dalam bentuk CPU dan 25.482 juta ton dalam bentuk olahan CPU. Nah, berapa sih kerugian Indonesia ini kalau kemudian larangan ini diberlakukan secara total dalam 1 bulan? Ini berdasarkan perhitungan dari Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios Bima Yudhistira. Itu kalau betul nih pemerintah memberlakukan larangan selama 1 bulan, maka pemerintah akan kehilangan devisa sebesar US 3 miliar dolar. Ini Anda tinggal kalikan saja berapa sekarang ini nilai kurs dolar terhadap rupiah. Kalau 14.000 saja itu kan berarti kita kehilangan potensi 1 bulan ini 4,2 triliun rupiah, itu devisa negara ya. Nah, larangan ini juga akan mempengaruhi kinerja ekspor kita dan bisa berdampak pada defisit neraca perdagangan setidaknya pada bulan Mei. Sekali lagi itu kalau asumsinya larangan diberlakukan penuh selama 1 bulan. Indonesia adalah pengekspor dan produsen CPO terbesar di dunia. Jadi ketika Jokowi tiba-tiba menarik rem darurat, padahal sebenarnya masih ada pilihan lain, itu dampaknya tidak hanya akan dirasakan di dalam negeri, yakni para petani sawit, pengusaha sawit, dan juga pemerintah dari devisa tadi, tapi di pasaran dunia ini juga akan berdampak serius. Ini menimbulkan gejolak harga CPO di pasaran internasional. Akan terjadi kelangkaan barang, saham-saham perusahaan sawit akan rontok, dan Indonesia juga akan menghadapi sengketa perjanjian dagang dengan negara-negara lain. Ini jangan dianggap bahwa kita bisa memutuskan begitu saja kalau kita sebagai kita negara sebagai produsen sesuatu dan kemudian kita merasa bahwa kita bisa seenaknya saja memutuskan larangan ekspor. Ini nggak bisa terjadi semacam itu. Kita bisa dibawa ke arbitrase karena melakukan pelanggaran perjanjian perdagangan. Nah, balik ke pertanyaan semula, mengapa Jokowi kemudian mengambil langkah drastis menarik rem darurat yang kemudian berdampak kejutan? Soal ini yang saya kira banyak dipertanyakan. Alasan resmi seperti yang disampaikan oleh Jokowi, kita sama-sama simak, adalah untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Sebab sekarang ini minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat. Alasan ini kan sudah terbantahkan dengan data-data yang saya paparkan di atas. Andai saja kewajiban domestic market obligation dipenuhi, itu nggak akan ada kelangkaan minyak goreng. Sekali lagi, tidak perlu ada penghentian ekspor CPO dan minyak goreng itu secara total. Jadi apa dong alasan dibalik keputusan Jokowi yang terkesan sangat emosional itu? Pertama, ini tanpa ada kepanikan dari Jokowi karena melihat kelangkaan minyak goreng, terutama minyak goreng curah, setelah dia mengambil kebijakan pada tanggal 16 Maret lalu ya. Saat itu pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak curah itu Rp14.000 dan harga kemasan disesuaikan dengan harga pasar. Yang terjadi kemudian harga-harga minyak goreng kemasan itu melambung tinggi, sementara minyak curah itu susah didapatkan. Kalau toh didapatkan harganya juga tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Langkah Presiden bisa memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng sebesar 100.000 per bulan selama 3 bulan untuk 20,5 juta keluarga prasejahtera dan 2,5 juta PKL, itu ternyata tidak juga berhasil meredam kemarahan publik. Angka itu masih dinilai tidak memadai, apalagi untuk para PKL. Kalau cuma 100.000 per bulan tentu saja tidak mencukupi. Padahal dengan kebijakan memberikan BLT itu pemerintah terpaksa merogoh dana dari APBN existing ini sebesar 6,15 triliun. Jangan lihat angka 6,15 triliunnya ya, tetapi harus Anda lihat bahwa sekarang ini kondisi APBN kita sedang sangat tertekan. Kebutuhan pemerintah banyak sekali. Dalam konten sebelumnya saya menyebut mulai dari soal pembayaran bunga utang, kemudian subsidi energi, dan belum lagi karena kita tahu masih ada ambisi Presiden untuk terus membangun ibu kota baru. Kedua, langkah Kejaksaan Agung yang menjadikan tersangka dan menahan beberapa orang yang disebut sebagai mafia minyak goreng yang terdiri dari 1 orang dirjen, yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana, dan 3 orang eksekutif dan komisaris dari perusahaan-perusahaan minyak besar di Indonesia itu ternyata malah menjadi bola liar yang mengarah kepada kecurigaan terhadap orang-orang dekat Jokowi terlibat dalam laku lancung sebagai mafia minyak goreng.
media misalnya menanyakan kepada Kejaksaan Agung, apakah Kejaksaan Agung juga akan memproses Menko Marinvest Luhut Panjaitan, sebab diketahui Menko Marinvest Luhut Panjaitan ini punya perusahaan kongsi lewat PT Toba Sejahtera dengan PT Wilmar. Ini perkebunannya ada di Kalimantan Timur. Padahal tadinya kan seharusnya langkah kejaksaan tersebut itu diharapkan bisa meredakan kemarahan masyarakat kepada pemerintah. Dengan langkah kejaksaan kan nanti bisa disampaikan oleh pemerintah bahwa mereka telah bertindak tegas terhadap mafia minyak goreng yang jadi sumber kesengsaraan rakyat. Ketiga, ini masih berkaitan dengan kecurigaan kuat kepada keluarga presiden dan orang-orang dekatnya yang mendapatkan limpahan dana dari para mafia minyak goreng. Klub Persis Solo yang saham terbesarnya dimiliki oleh Kaisang Pangarep, putra Jokowi, mendapatkan sponsor dari PT Wilmar Nabati Indonesia. Wilmar ini komisarisnya yakni MP Tumanggor sudah ditetapkan sebagai salah satu tersangka oleh Kejaksaan Agung. Beberapa lingkar orang dekat seperti Luhut dan Muldoko fotonya juga beredar. Dia foto bersama dengan MP Tumanggor, komisaris Wilmar yang jadi tersangka. Itu sekarang beredar luas di publik. Nah, dan tentu saja ini menimbulkan tanda tanya dan public distrust kepada pemerintahan Jokowi. Ini bagaimana orang-orang dekatnya, orang-orang lingkar dalam istana ya. Kalau Muldoko dan Luhut kan orang dekat dari Jokowi. Dan tadi seperti khusus untuk Luhut, seperti kita sebut, dia punya perusahaan patungan dengan Wilmar. Karena itu Jokowi harus menunjukkan bahwa dia bersih, tidak terlibat, apalagi di bawah kontrol Parataipan sawit, seperti yang selama ini dicurigai oleh publik. Maka tidak ada cara lain untuk meyakinkan publik, dia harus bertindak tegas. Keempat, kelangkaan minyak goreng yang terjadi dalam setengah tahun terakhir ini sudah memunculkan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat. Aksi mahasiswa berlangsung secara bergelombang di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai di kota-kota kecil, tingkat kota dan kabupaten. Peristiwa semacam ini belum pernah terjadi sepanjang masa pemerintahan Jokowi yang sudah memasuki tahun ke-8. Betul sih, tadinya aksi mahasiswa itu dipicu oleh wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan dari Jokowi. Tetapi di luar itu kan mereka mahasiswa ini juga mengusung isu tentang kenaikan harga, terutama kelangkaan minyak goreng. Beberapa alasan tadi setidaknya bisa kita gunakan untuk memahami mengapa kemudian Jokowi harus mengambil langkah keras, namun ternyata juga banyak yang menilai ini bukan sebagai sebuah langkah yang tepat, ini malah langkah yang hanya emosional. Jika kita amati wajah Jokowi saat menyampaikan pengumuman larangan ekspor, kan wajahnya sangat lelah, tanpa ekspresi, dan kantong matanya juga sangat tebal. Ini menunjukkan bahwa ya dia kurang tidur dan juga beban pikirannya sangat berat. Jokowi juga kelihatannya mengalami situasi dan kondisi merasa tidak aman saat ini, insecure. Ini setidaknya bisa kita lihat ya ketika dia berkunjung ke pasar Cisarua Bogor beberapa hari lalu. Dia dikawal sangat ketat oleh pasukan Pas Pampres, Brimob, dan pasukan TNI reguler. Video-video ini menunjukkan bahwa Jokowi bahkan merasa tidak aman ketika dia bertemu dengan rakyatnya sendiri. Padahal kegiatan bertemu dengan rakyat, bagi-bagi kaos, terus bagi-bagi BLT atau bagi-bagi bantuan usaha, ini adalah sebuah kegiatan yang selama ini terkesan sangat dinikmati oleh Jokowi dan menjadi kunjungan wajib dia, menjadi kegiatan wajib dia ketika berkunjung ke daerah. Satu baru berapa Pak? Kelihatan kan? Nah sekarang kita tinggal menunggu apakah larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu akan segera dicabut kembali oleh Jokowi. Jadi kalau soal dicabut itu sudah pasti ya, karena apa? Kalkulasinya tidak mungkin pemerintah itu akan mempertahankan larangan itu dalam jangka waktu yang panjang.
Karena dalam jangka waktu yang panjang dampaknya serius, yakni betul mungkin minyak goreng dalam negeri terpenuhi, tetapi ada juga petani-petani sawit yang akan menjerit, ada pengusaha-pengusaha yang akan kesulitan menyalurkan produksinya dan produksinya numpuk, dan bagi pemerintah sendiri tadi juga akan kehilangan potensi untuk pajak ekspornya. Jadi soal cabut-mencabut ini itu sudah hampir dipastikan akan terjadi, tinggal cepat atau lambat atau sama skenario-nya seperti batu bara kemarin, larangan ekspor batu bara selama 11 hari saja. Dan kan Jokowi juga ketika menyampaikan itu jadi open statement karena dia menyatakan bahwa sampai waktu yang akan ditentukan gitu. Jadi bisa sangat cepat atau bisa juga sangat lambat. Apakah kemudian sekiranya mengulang pencabutan larangan ekspor batu bara dilarang oleh Jokowi dan dicabut oleh Luhut, atau Jokowi sendiri yang akan mengumumkan pencabutan? Dia yang melarang dan dia pula yang harus mencabutnya. Saya Haris bin Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.